Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kali ini dua kabar mantap datang lagi dari industri pertahanan kita dan dari calon alutsista masa depan kita Indonesia, bos. Nah, yang pertama kini datang dari PT Pindad Indonesia, di mana baru-baru ini Pindad bersama dengan rekan-rekan kolaborasinya telah meresmikan cat deteksi anti radar terbarunya, bos. Dan kemudian baru-baru ini berbagai media-media asing dari negara Rumania pun ternyata juga ramai-ramai datang ke PT Pindad. Nah, lantas pertanyaannya nih, cat anti deteksi radar seperti apakah itu? Bagaimana sistem kerjanya? Dan mengapa pula media Rumania tiba-tiba ramai datang ke PT Pindad? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian nanti kabar kedua datang dari drone tempur yang juga masuk dalam rencana pembelian Indonesia, bos, yaitu drone jarak jauh atau drone Hale Bayraktar Akinci buatan Turki yang baru-baru ini ternyata sukses membuka kemampuan barunya, yaitu mampu meluncurkan rudal supersonik sejauh 150 km. Nah loh, ngeri sedap. Lantas rudal apakah itu, buatan mana, dan bagaimanakah kemampuannya? Penasaran beritanya? Cus, markilas. Mari kita ulas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, lanjut kabar pertama datang dari PT Pindad yang baru-baru ini meluncurkan cat anti deteksi radarnya, bos. Admin kutip dari situs resmi PT Pindad. Kegiatan ini pun dilakukan tepatnya pada Selasa 26 November 2024 kemarin. Dan tak main-main, cat anti radar ini pun dibangun dengan berkolaborasi dengan beberapa lembaga terkait, yaitu mulai dari BRIN alias Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian PT Sigma Utama dan juga LPDP alias Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dan juga merupakan hasil penelitian dan pengembangan dari program LPDP Rispro kompetisi 2024 dengan menggunakan objek uji rampur ANOA 2 6x6 amfibios produk PT Pindad, bos. Nah, pertanyaannya nih, lantas bagaimanakah teknologinya cat anti radar Pindad ini? Oke, jadi dijelaskan bahwa secara sederhana produk cat anti deteksi radar ini pun memiliki kemampuan untuk mengeliminasi refleksi gelombang elektromagnetik sehingga tidak mampu dideteksi oleh radar. Tulis laporan PT Pindad ini, bos. Jadi maksudnya gelombangnya ini dieliminasi, bos. Tidak dipantulkan kembali dan mungkin ya seperti terserap gitu, bos, gelombangnya dengan teknologi smart magnetic. Seperti yang dikatakan oleh ketua panitia utamanya yaitu Bapak Wisnu Ariadi. Nah, lanjut dijelaskan lagi bahwa produk cat anti deteksi radar ini pun diaplikasikan pada ANOA 2 6x6 amfibios dan dikomparasikan dengan rampur badak 6x6 yang tidak dilapisi cat anti deteksi radar. Dan dari hasil uji statis dan dinamis, terlihatlah di monitor katanya bahwa ANOA 2 6x6 amfibios ini tidak terdeteksi oleh radar, sedangkan badak 6x6 terdeteksi di monitor. Dan dengan keberhasilan uji coba ini, kegiatan pun langsung diakhiri dengan monitoring dan evaluasi pengujian serta peresmian produk cat anti deteksi radar PT Pindad Indonesia. Mantap, jos. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, bos, apakah cat ini nantinya juga dapat diaplikasikan pada jet-jet tempur kita? Nah, admin pun kurang tahu nih, pasalnya karakteristik cat untuk pesawat-pesawat tempur itu pastinya berbeda, bos. Pertama harus tahan panas. Kemudian yang kedua juga harus tahan gesekan dan harus mampu bertahan pada kecepatan yang sangat tinggi. Selain itu, teknologi siluman pada pesawat tempur tak cuma bisa mengandalkan dengan mengecatnya doang, bos, tapi juga harus dengan mengurangi sudut-sudut pesawat dan juga harus memiliki tempat persembunyian senjata yang biasanya ditaruh pada bagian bawah perut pesawat atau yang biasanya disebut dengan weapon bay. Nah, mantap jos. Nah, namun terlepas dari hal ini semua, mari kita apresiasi produk terbaru cat anti deteksi radar PT Pindad Indonesia. Mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah mantap. Pada tanggal yang sama yaitu 26 November kemarin, ternyata media-media asing dari negara Rumania kemarin juga datang ramai-ramai ke PT Pindad Indonesia nih, bos. Nah, ada apakah gerangan? Oke, admin kutip lagi dari situs resmi PT Pindad.
Kunjungan wartawan-wartawan asing dari media-media Rumania ini pun dilakukan dalam rangka kunjungan familiarization trip untuk mengenali lebih dekat industri pertahanan Indonesia, bos. Dan yang dikunjungi kali ini adalah PT Pindad. Kegiatan ini pun diselenggarakan untuk merayakan momen penting peringatan hubungan diplomatik yang telah terjalin selama 75 tahun antara Indonesia dan Rumania yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Di mana katanya program ini pun dirancang sebagai wadah untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat Rumania terkait keindahan budaya, tradisi dan potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat Rumania terhadap Indonesia dan memperkuat hubungan persahabatan antar kedua negara. Nah, lanjut dikatakan bahwa dalam kunjungan ke PT Pindad ini, KBRI Bucharest, Rumania pun mengajak 4 jurnalis dari berbagai media Rumania untuk melaksanakan liputan di PT Pindad. Yang pertama adalah Adrian Tone dari media Ager Press, kemudian Christina Cileceu dari media Digi24, kemudian selanjutnya ada Gabriela Marin dari media Pro TV dan Titi Dinca dari media TVR. Dan sudut peliputan di PT Pindad ini pun adalah untuk mengenal lebih dekat industri pertahanan Indonesia dan produk-produk unggulan Pindad. Dan salah satunya yang menarik katanya adalah PT Pindad ternyata juga menjalin kerjasama dengan industri pertahanan Rumania yaitu Romarm. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua. Seperti yang kalian tahu, TNI pada beberapa waktu lalu pernah menyatakan nih bos, bahwa Indonesia akan diperkuat dengan drone Bayraktar Akinci. Hal ini pun dapat kalian lihat pada video Kemhan RI dengan judul yang sama. Nah, terkait hal ini, pilihan TNI terhadap drone jarak jauh HALE Bayraktar Akinci ini pun sepertinya merupakan pilihan yang sangat tepat bos. Pasalnya baru-baru ini lagi drone Akinci pun sukses membuka kemampuan barunya, yaitu sukses meluncurkan rudal supersonik sejauh 150 km. Bukan kaleng-kaleng. Dan tak main-main bos. Rudal yang diluncurkan ini pun adalah rudal IH-230. Nah, ngeri-ngeri sedap. Kecepatan supersonik nih berarti adalah kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan suara, yaitu sekitar Mach 1,3 ke atas. Dan rudal-rudal ini biasanya cukup sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara bos. Lanjut, dikatakan bahwa rudal ini pun dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Turki yaitu Roketsan dan merupakan rudal udara ke permukaan, jadi untuk penembakan ke daratan ataupun bisa juga untuk rudal anti kapal. Kemudian menurut data yang tersedia, rudal IH-230 ini pun dapat menyerang target pada jarak 20-150 km sehingga memungkinkan serangan dari luar jangkauan pertahanan udara musuh. Dan dalam uji cobanya, drone Akinci ini pun sukses meluncurkan 2 rudal supersonik balistik IH-230 menyerang sasaran sejauh 155 km dengan akurasi tinggi. Nah, mantap jos. Artinya, jika TNI lanjut jadi mengakuisisi ini drone Akinci, maka kemungkinan besar bos, drone Bayraktar Akinci Indonesia pun juga akan memiliki kemampuan yang sama. Tinggal pertanyaannya, apakah Indonesia mau beli sepaket dengan persenjataannya, ataukah drone-nya dulu senjatanya menyusul. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make a sense.